mengetok pintu rumah anaknya tersebut beberapa kali dengan harapan anaknya tersebut terbangun dari tidurnya ketika mendengar ketukan di pintunya tersebut. Norida pun berteriak histeris melihat kondisi anaknya yang sudah terbujur kaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua teman-teman yang mendengarkan podcast kisah nyata di channel kami ini. Semua kisah yang kami bahas di channel ini merupakan rangkuman kisah dan kejadian nyata yang sudah tersaji di beberapa media online maupun media offline. Tujuan kami merangkum kisah ini tidak lain hanya untuk sarana edukasi dan sarana kita untuk lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tentunya dalam setiap ucapan maupun tindakan kita nanti di berbagai kondisi. Sebelum teman-teman mulai mendengarkan pembahasan kami, alangkah baiknya teman-teman mempersiapkan diri dengan baik. Persiapkan juga camilan beserta kopi, karena kronologi akan kami beberkan tanpa berasumsi. Selamat mendengarkan. Pagi itu, di tanggal 5 Mei 2024, Ibu Norida sedang berjalan ke rumah putrinya yang berjarak tidak begitu jauh dari rumahnya. Ketika hampir mendekati rumah anaknya, Ibu Norida sempat berpikir, kok tumben, sudah jam 9 pagi, rumah anaknya masih tertutup rapat. Ketika sampai di rumah anaknya itu, Ibu Norida berpikir, mungkin anaknya sedang keluar. Karena melihat kondisi rumahnya yang sepi, jadi Ibu Norida berpikiran kalau anaknya sedang keluar entah kemana. Sesaat kemudian, Ibu Norida berpikir kalau mungkin anaknya sedang tertidur pulas. Karena Ibu Norida melihat sandal anaknya masih tertata rapi di depan. Hingga akhirnya Ibu Norida mengetok pintu rumah anaknya tersebut beberapa kali dengan harapan anaknya tersebut terbangun dari tidurnya ketika mendengar ketukan di pintunya tersebut. Karena tak juga kunjung terbangun, Ibu Norida berinisiatif untuk mencoba membangunkan anaknya tersebut dari jendela belakang kamar anaknya tersebut. Sontak, disinilah Ibu Norida terkejut setengah mati. Anak yang dikandungnya selama 9 bulan di dalam perutnya itu kini terlihat sudah terbujur kaku dengan batang sikat gigi menancap di lehernya. Seketika keadaan menjadi kacau. Bu Norida pun berteriak histeris melihat kondisi anaknya yang sudah terbujur kaku dengan batang sikat gigi menancap tepat di lehernya. Tak lama kemudian, polisi menerima laporan bahwa ada peristiwa penghilangan nyawa seorang wanita di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Kuntur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Setelah menerima laporan itu, polisi pun bertindak cepat untuk melakukan olah TKP. Dan hasilnya, korban alami luka di bagian leher yang menyebabkan kematian. Berdasarkan informasi yang didapat, polisi akhirnya berhasil melacak keberadaan pelaku yang kabur meninggalkan lokasi kejadian. Dengan mudah, polisi berhasil meringkus tersangka di Pelabuhan Tanjung Berlian, Kecamatan Kuntur Utara. Yang ironisnya, pelaku adalah suaminya sendiri bernama Iwan. Karena dalam proses penangkapan tersebut, tersangka melakukan perlawanan. Akhirnya, anggota kepolisian pun memberikan hadiah tersangka Iwan berupa timah panas yang besar di kakinya. Dalam proses interogasi disebutkan kalau Iwan mengaku tega menghilangkan nyawa istrinya sendiri karena Iwan memendam sakit hati yang telah lama ia pendam. Pemicu dari semua itu tidak lain merupakan hal yang sepele di mata semua orang,
Tapi justru dengan hal yang sepele itulah terkadang orang tega melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia pada umumnya. Iwan mengaku setiap Iwan pulang bekerja, istrinya tidak pernah memasak. Iwan selalu makan sendiri. Dan bahkan Iwan menuturkan kalau Iwan menyuruh istrinya memasak atau mencuci baju, istrinya selalu bilang kalau istrinya bukan babu di rumah ini. Yang membuat Iwan semakin menahan dendam kesumatnya. Iwan menuturkan kalau setiap terjadi pertengkaran di dalam rumah tangganya, ibu mertua selalu berusaha untuk ikut campur urusan rumah tangga mereka. Bahkan yang paling membuat Iwan sakit hati, mertua perempuannya menyuruh anaknya yang masih menjadi istri Iwan itu untuk mencari laki-laki lain sebagai suaminya. Parahnya lagi, Iwan mengaku pernah memergoki istrinya berhubungan badan dengan pria lain, serta istrinya seringkali melakukan video call dengan pria lain ketika istrinya sedang di rumah. Aksi penghilangan nyawa ini berawal dari rasa cemburu buta Iwan setelah pulang kerja pada hari Sabtu malam di tanggal 4 Mei 2024. Ketika itu, Iwan melihat istrinya tidak ada di rumah, sementara anaknya ditinggal sendirian. AKBP Fadri Agus mengungkapkan, pelaku lalu membawa anaknya yang masih berusia 2,5 tahun untuk jalan-jalan dan berbelanja di supermarket Tanjung Batu. Setelah pulang, sekitar pukul 21.00 WIB, pelaku lalu masuk kamar mandi untuk buang hajat, ujar AKBP Fadri. Ketika di kamar mandi itulah terbersit niat jahat Iwan untuk melampiaskan sakit hatinya selama ini. Karena Iwan sudah tidak mampu lagi memendam sakit hati yang diterimanya atas perlakuan istrinya selama ini. Karena Iwan sudah tidak mampu lagi memendam sakit hati yang diterimanya atas perlakuan istrinya selama ini. Pada saat bersamaan, pelaku melihat sikat gigi bekas. Kemudian pelaku mematahkannya dan langsung mengasahnya di lantai kamar mandi, hingga sikat gigi itu menjadi runcing. AKBP Fadri Agus juga menjelaskan, setelah keluar dari WC, pelaku menunggu korban pulang di belakang pintu. Pada sekitar pukul 22.00 WIB, saat korban masuk ke dalam rumah, pelaku langsung menutup pintu dan mencoba mengajak ngobrol baik-baik. Namun korban tetap kasar dan tidak mau memaafkan pelaku, jelas AKBP Fadri. Iwan dengan istrinya pun terlibat keributan. Bahkan mereka sempat berkelahi, sehingga Iwan mendorong korban ke tempat tidur dan langsung mencekiknya. Karena korban masih berusaha melawan, akhirnya Iwan mencekik korban dan terakhir menusuk leher korban dengan menggunakan sikat gigi yang telah diasah yang dipersiapkan sebelumnya. Begitu menurut AKBP Fadri Agus. Setelah istrinya dipastikan tak lagi menghembuskan nafas, Iwan pun masih sempat menidurkan anaknya di samping korban, sembari memakaikan selimut kepada korban seolah-olah korban sedang tertidur. Sedangkan Iwan sendiri juga ikut berbaring di dekat korban. AKBP Fadri Agus membeberkan lagi kalau pada pukul 24.00 WIB, Iwan keluar dari rumah lewat pintu belakang, kemudian menuju daerah Batu 5 dan menumpang tidur di teras rumah warga. Setelah subuh hari, pelaku melanjutkan perjalanan hingga bertemu dengan angkutan umum menuju Pelabuhan Kundur Utara, hingga akhirnya ditangkap oleh personil polisi yang mengejarnya. Kembali lagi kami ingatkan, AKBP Fadri Agus menjelaskan motif pelaku sakit hati kepada korban karena diduga selingkuh. Dan selama sebulan terakhir, korban sudah tidak melaksanakan tugas lagi sebagai seorang istri, ujar AKBP Fadri Agus. Selalu marah-marah
kasar, tidak mau melayani suami, dan selalu melibatkan orang tuanya bila ada masalah keluarga, sehingga pelaku merencanakan untuk membunuh korban. AKBP Fadri Agus menambahkan. Tetapi melalui kepribadian.com, keluarga korban sesalkan isu motif suami menghilangkan nyawa istri dikundur karena selingkuh. Ayah korban membantah isu tersebut. Menurutnya, anaknya yang menjadi istri Iwan sebagai tersangka selama ini tidak banyak menghabiskan waktu di luar rumah karena istri Iwan bekerja dengan sang ibunya untuk menganyam tikar pesanan orang. Ayahnya juga menjelaskan kalau isu Iwan tidak pernah dilayani sebagai layaknya seorang suami juga dibantah oleh ayah korban. Ayah korban menjelaskan, masalah masak, dia selalu masak di rumah kami ini. Karena rumah hanya beberapa langkah, jadi dia sering masak di rumah. Lauk bawa balik, karena di rumahnya jujur tidak ada alat masak sama sekali. Jadi dia sering masak di sini, jelasnya. Namun begitu, ayah korban mengakui jika dalam beberapa waktu terakhir antara korban dan pelaku memang kerap kali terlibat keributan dalam rumah tangga. Bulan-bulan terakhir ini memang sering cekcok. Cuma kami sebagai orang tua bilang kalian ini 2 hari baik 3 hari bertengkar. Tak bagus di padang masyarakat. Itu bukan ikut campur tapi menasehati, ungkapnya. Di mata Kaisul, Iwan memang merupakan sosok suami yang rajin dan bertanggung jawab. Menantunya ini selama ini diketahui bekerja di salah satu toko di Pulau Guntur. Dia anaknya rajin cari duit. Ke kami keluarga juga baik. Dia juga jarang buat hal-hal yang nego-nego. Yang baik kita bilang baik, yang jahat kita bilang jahat, bebernya. Melihat kisah ini dari kacamata saya sebagai seorang suami, tentu ini menjadi pelajaran penting sekali bagi saya pribadi, di mana menghargai pasangan merupakan kewajiban dari pasangan itu sendiri. Terlebih, terlepas bagaimanapun sikap pasangan masing-masing terhadap kita, tentunya setiap permasalahan akan bisa dibicarakan dengan baik tanpa menghilangkan nyawa insan manusia itu sendiri. Semoga kejadian seperti ini tidak lagi terjadi di muka bumi ini. Dan semoga Tuhan selalu menjaga kita dan juga keluarga kita dari segala macam mara bahaya, dari segala niat jahat seseorang, dan dari segala tipu daya setan. Amin. Terima kasih teman-teman sudah berkenan menonton dan mendengarkan podcast kami ini. Silakan di-share, di-subscribe, di-like video kami ini. Dan juga tuliskan di kolom komentar, kira-kira kalian mau diceritakan tentang cerita fakta mengenai kasus apa lagi? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.